Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Keza Auleria dengan NIM 115190251. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori keputusan. Jadi, teori keputusan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teori keputusan pasti atau certainty yang memiliki jawaban bersifat tunggal. Yang kedua ini teori keputusan tidak pasti. Teori keputusan tidak pasti ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu teori keputusan tidak pasti dengan menggunakan probabilitas, dan yang kedua, teori keputusan tidak pasti tanpa menggunakan probabilitas. Dalam teori tidak pasti ini ada beberapa jenis yang dapat dijelaskan atau diuraikan. Yang pertama, ada yang namanya tipe pesimis menurut Abraham Wald atau yang biasa juga disebut dengan minimax. Cara untuk mendapatkan nilai dengan tipe pesimis ini, kita harus mencari angka terbesar dari tiap barisnya, kemudian kita harus cari angka terkecil dari angka yang sudah kita cari, angka terbesarnya di baris tersebut, kemudian kita memilih strategi tersebut. Kita menggunakan tipe pesimis ini dengan catatan, kasus minimasi tipe ini menggunakan minimax. Tipe kedua yang dapat kita uraikan yaitu ada namanya tipe optimis maximax. Cara mendapatkan nilai tipe optimis maximax ini, kita harus cari angka terbesar dari setiap barisnya, kemudian kita cari angka yang paling besar dari yang sudah dipilih tadi, kemudian kita memilih strategi tersebut. Dengan catatan, digunakan untuk kasus minimasi tipe ini menggunakan minimum. Nah, kalau yang ketiganya itu ada namanya tipe maximax, minimax, regrade, atau savage. Cara mencari nilai tersebut adalah kita harus mencari angka terbesar dari kolom tersebut, kemudian selisihkan depan angka yang ada di kolom tersebut. Kemudian kita harus cari angka selisih terbesar dari tiap barisnya, cari angka terkecil tersebut dari angka-angka terbesar yang sudah dicari dari tiap barisnya. Kemudian kita memilih strategi tersebut. Nah, yang kelima, yang terakhir, ada yang namanya tipe Hurwitz atau pendekatan alpha. Untuk mendapatkan nilai dengan tipe ini, kita harus mencari nilai dari tiap baris tersebut dengan pertimbangan VW atau value weight. Dengan cara alpha atau A dikali angka terbesar pada garis tersebut ditambah 1 min A dikali angka terkecil pada baris tersebut. Kemudian kita dapat cari angka terbesar dari nilai tertimbang VW yang sudah didapatkan, kemudian kita pilih strategi tersebut. Yang terakhir ada yang namanya tipe rational atau Laplace. Cara mendapatkan nilai dari tipe rational atau Laplace ini adalah dengan jumlahkan angka-angka yang ada pada baris tersebut, kemudian dibagi dengan n. Kemudian kita cari angka terbesar dalam perhitungan tersebut dan kita dapat memilih dengan strategi tersebut. Dan selanjutnya ada untuk teori keputusan dengan probabilitas menggunakan pendekatan. Yang pertama ada expected monetary value atau EMV. Yaitu untuk mendapatkan EMV, kalian probabilitas dengan nilai-nilai yang ada pada masing-masing baris. Dan kemudian cari EMV terbesar pada masing-masing baris yang ada. Dan yang ketiga bisa pilih strategi tersebut. Kemudian ada strategi expected opportunity loss atau EOL. Bisa dengan mencari angka terbesar dari tiap kolom, kemudian diselisihkan angka tersebut dengan mengangka yang lain yang ada pada kolom tersebut. Kemudian untuk mendapatkan EOL, kalikan probabilitas dengan nilai-nilai yang ada pada masing-masing baris. Kemudian cari EOL yang terkecil, lalu pilih strategi tersebut. Yang ketiga ada strategi expected value of perfect information atau EFPI, atau expected profit of perfect information atau EPPI. Bisa dengan mencari angka terbesar pada masing-masing kolom, dan juga bisa mengalihkan angka tersebut dengan masing-masing probabilitas yang ada. Dengan catatan dapat menggunakan pendekatan EMV ditambah EOL. Yang kemudian ada teori expected value of sample information atau EVSI, merupakan besarnya nilai yang diperoleh sebagai akibat adanya informasi tambahan mengenai kondisi yang datang. Besarnya EVSI adalah EMV-nya dengan informasi, dikurang EMV tanpa informasi. Melalui EVSI juga dapat dihitung besarnya efisiensi dari informasi tambahan dengan menggunakan rumus efisiensi sama dengan EVSI atau EOL dikali 100%. Probabilitas prior dan posterior. Probabilitas prior merupakan besarnya nilai yang terjadi tanpa adanya informasi tambahan yang dilihat secara simultan
atau dapat dilihat melalui pohon keputusan, decision tree. Where payoffs are profits and the probability of the states of nature are 0.4 and 0.6 respectively. The node, with branches coming out of the decision node representing decision alternatives. Next, we draw the chance node or outcome node with respective states of nature or outcomes, as it can be seen here for stocks. The payoffs are placed at the end of the branches, as you can see 70 and -13 for stocks. We do the same for mutual funds and for bonds. Notice that the payoff is 20 for bonds irrespective of the state of nature. Therefore, we really don't need to repeat 20. We simply need to draw a single branch from bonds with a payoff of 20. Now let's solve the decision tree. Solving the decision tree is also known as folding back the decision tree. In essence, we are going to calculate the expected values and then choose the best. For stocks, the expected value is calculated as 0.4 times 70 plus 0.6 times -13, which is 20.2. So we just usually write the 20.2 on the chance node for stocks. We do the same for mutual funds. The expected value is 0.4 times 53 plus 0.6 times -5, which is 18.2. We also write that on the chance node for mutual funds. For bonds, no calculation is required. We can only expect a payoff of 20 for bonds. Now, comparing the three values, 20.2, 18.2, and 20, the best expected value is 20.2. We usually just place that value close to the decision node. Therefore, the decision is to invest in stocks. Constructing a decision. We'll be using this payoff table where payoffs are profits. This is the decision tree for the payoff table. The expected value for stocks is calculated as 20.2. For mutual funds, it is 18.2. And for bonds, it is 20. The best of the expected values is 20.2, therefore reduced version of our decision situation. Suppose if we hire the consultant, he or she could give a positive or a negative report about economic conditions. This report from additional information is often referred to as prediction, forecast, or result. Suppose the probability of the consultant giving a positive report is 0.44. This will mean that the probability of a negative report is 0.56. Since these are probabilities, we represent them using a chance node with positive and negative branches. Now suppose, given a positive report, the probability of a growing economy is 0.59 and the probability of growth given a negative report is 0.25. This means that the probability of decline given positive report is 1 minus 0.59, which is 0.41, and the probability of decline given negative report is 1 minus 0.25, which is 0.75. These probabilities are called posterior probabilities. We will discuss them in detail in the next video. So if the report is positive, we paste the original tree here with posterior probabilities 0.59 and 0.41. We do the same for negative report with probabilities 0.25 and 0.75. The chance nodes have now been labeled 1 to 5 for reference purposes as we calculate the expected values. The expected value for node 1 is 0.59 times 70 plus 0.41 times -13, which equals 35.9. In similar fashion, we calculate the expected value for node 2, for node 3, and for node 4. Now, if the report is positive, the best expected value is 35.97 from stocks. And if the consultant's report is negative, the best expected value is 20 from bonds.
Next, we calculate the expected value for node 5, which is 0.44 times 35.97 plus 0.56 times 20, which gives 27.0268. The expected value of sample information estimates the value of information supplied by the consultant. Sample information is also known as imperfect information. So the expected value of sample information, EVSI, is calculated as EV with SI minus EV without SI. EV with SI is the expected value with sample information, that is, expected payoff if the consultant is hired, without paying the consultant. EV without SI is the expected value without sample information, that is, the best expected payoff if the consultant is not hired. In this case, EV with SI is 27.0268 and EV without SI is 20.2. Therefore, EVSI is the difference between the two values, which gives 6.8268. Now let's see how to use EVSI to determine the best decision strategy. Suppose the cost to hire the consultant is 7.2, which is higher than EVSI. That is, the fee is higher than the value added by the consultant. And so, the decision strategy will be not to hire the consultant. As a result, we will stick to our initial decision and invest in stocks. On another note, suppose the consultant's fee is 3.5, which is less than EVSI. Then the strategy will be stated as follows. Hire the consultant. If the consultant's report is positive, invest in stocks. If the consultant's report is negative, invest in bonds. And that's how to calculate and use the EVSI to determine. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilja Auleria dengan NIM 115190251 akan mempresentasikan bab yang membahas mengenai teori keputusan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Richard Andrew yang sudah mempersilahkan kami untuk dapat berpresentasi. Jadi sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam PPT yang sudah kami buat, tertulis bahwa teori keputusan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya teori keputusan tidak pasti tanpa probabilitas, dan yang kedua teori keputusan dengan probabilitas menggunakan pendekatan. Teori keputusan tidak pasti tanpa probabilitas ini dibagi menjadi 5 tipe. Yang pertama ada yang namanya tipe pesimis atau menurut Abraham Mould atau yang biasa disebut juga dengan tipe minimax. Ada juga yang namanya tipe optimis maximax. Ada juga yang namanya tipe minimax regret atau savage. Dan yang keempat ada yang namanya tipe Horwitz atau pendekatan alpha. Dan yang kelima, yang terakhir, ada yang namanya tipe rasional atau Laplace. Sedangkan teori keputusan dengan probabilitas menggunakan pendekatan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya expected monetary value atau dapat disingkat dengan EMV. Ada juga yang namanya expected opportunity loss atau dapat disingkat dengan EOL. Kemudian ada juga yang namanya expected value of perfect information atau dapat disingkat menjadi EVPI atau dikenal juga sebagai expected profit of perfect information atau EPPI. Dan yang terakhir ada yang namanya expected value of sample information atau EVSI. Jadi dalam slide selanjutnya saya akan membahas mengenai probabilitas prior dan posterior. Jadi probabilitas prior dan posterior ini merupakan besarnya nilai yang terjadi tanpa adanya informasi tambahan yang dilihat secara simultan yang dapat dilihat melalui pohon keputusan atau yang biasa disebut juga decision tree. Jadi dalam PPT slide ini merupakan bentuk dari decision tree atau pohon keputusan. Angka 1 dalam kotak pertama itu menjelaskan bahwa hasil optimum dari beberapa pilihan yang ada. Kemudian dibagi menjadi ada yang strategi A dan strategi B. Kemudian angka 2 dan 3-nya ini menyatakan hasil terbesar dari kali payoff dalam probabilitas. Kemudian ada yang tertulis itu P1S1, P2S2 dan P3S3. P
P1 menjelaskan bahwa probabilitas suatu kondisi yang terjadi. S1 menjelaskan mengenai state of nature atau perkiraan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan payoff dalam kotak paling ujung itu menyatakan bahwa hasil dari masing-masing strategi dan kondisi yang akan datang. Jadi payoff itu memang hasil dari strategi dan kondisi yang akan datang. Jadi kalau yang P1, S1, P2, S2, P3, S3 itu P1 S1 menjelaskan bahwa itu merupakan probabilitas suatu kondisi yang terjadi untuk yang pertama kali, dan state of nature untuk yang pertama kali yang akan menghasilkan nilai payoff sedemikian. Kemudian P2 S2 juga itu yang akan menjelaskan suatu kondisi yang akan terjadi untuk kedua kalinya, dan state of nature yang akan terjadi untuk kedua kalinya dengan nilai payoff yang akan terjadi sedemikian yang akan tertera dalam kotak selanjutnya. Sekian slide yang sudah saya jelaskan. Slide selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Nama saya Rivaldi Brian Julian, NIM 115190252. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kezia Auleria. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam analisis keputusan. Informasi awal, tahap deterministik, tahap probabilistik, tahap informasional, pengambilan keputusan, tindakan, dan pengumpulan info baru, serta pengumpulan informasi, dan kemudian kembali ke informasi baru. Saya akan menjelaskan dari awal satu-satu. Tahap deterministik, yaitu dilakukan pembuatan model, identifikasi variabel keputusan, tujuan yang akan dicapai, dan mengukur tingkat kepentingan variabel tanpa terlebih dahulu memperhatikan unsur ketidakpastian. Dan yang kedua ada tahap probabilistik. Tahap ini menetapkan besarnya ketidakpastian yang melingkupi variabel-variabel yang diukur dan dinyatakan dalam bentuk nilai. Keputusan ini bersifat tidak pasti. Tahap informasi yang ketiga. Tahap ini dilakukan peninjauan terhadap hasil dari dua tahap terdahulu untuk menentukan nilai ekonomisnya. Dan secara umum, tahap ini bersifat tidak pasti, meliputi yang pertama, mendata semua pilihan alternatif strategi yang ada, memperkirakan dan mendata kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk kondisi yang akan datang. Dan yang ketiga, yaitu membuat tabel hasil atau tabel payoff dari masing-masing strategi dan kemungkinan-kemungkinan kondisi yang akan datang. Tabel payoff di bawah ini merupakan contoh yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan untuk keputusan tanpa probabilitas, maka nilai P1 strip PM ditiadakan. Mari kita lihat tabelnya dengan seksama. Keterangannya, strategi M sama dengan alternatif strategi yang akan digunakan. PM adalah probabilitas terjadinya kondisi yang akan datang. SM yaitu perkiraan kondisi yang akan datang. PMN yaitu tabel hasil atau tabel payoff. Dan yang terakhir dari itu semua adalah memilih keputusan dari beberapa alternatif strategi yang ada. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya mengenai alur teori keputusan. Teori keputusan pun mempunyai alur. Bisa dimulai dengan membuat tabel hasil payoff, dan kemudian dilanjutkan dengan ada probabilitas. Pengambilan keputusan mempunyai dua kriteria. Bisa digunakan dengan kriteria yang pertama adalah maksimin atau pesimis yang dikemukakan oleh Abraham Wahid. Yang kedua ada maximax atau optimis. Yang ketiga ada minimax, regret. 4. Koefisien alpha, Hurwitz. Dan yang kelima ada rasio Laplace. Yang berikutnya ada kriteria pengambilan keputusan kedua, yaitu dengan cara EMV atau Expected Monetary Value. Dan yang kedua ada EOL atau Expected Opportunity Loss. Yang ketiga ada EFPI, yaitu Expected Value with Perfect Information. Kita juga bisa membuat dengan pohon keputusan priority. Dan kemudian dari kriteria pengambilan keputusan tersebut bisa dilakukan dengan
mengambil keputusan sesuai kriteria atau membuat pohon keputusan prior probability. Mengambil keputusan sesuai kriteria bisa dilakukan dengan cara yang pertama tadi. Dan dari itu semua selesai sudah. Oke, kalau begitu sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randy Suryadi dengan NIM 115190265. Di sini saya akan membahas contoh soal tentang teori keputusan. Mr. Bean adalah seorang pedagang susu jual dengan harga sebesar 2.000 per unit. Apabila susu kacang itu tidak habis terjual, maka akan ada yang membelinya dengan harga murah, yaitu sebesar Rp500. Modal untuk membuat susu kacang diperkirakan Rp1.000. Mr. Bean sedang memikirkan berapa persediaan yang ideal untuk susu kacangnya berdasarkan pengalamannya dari periode tahun lalu, di mana ia berjualan selama 300 hari adalah sebagai berikut. Terjual rata-rata 500 susu kacang, jumlah hari 60 hari. 600 susu kacang 90 hari, 700 susu kacang 120 hari, 800 susu kacang 30 hari. Total ada 300 hari. Pertanyaannya, dengan menggunakan pendekatan IMV, tentukan persediaan optimal yang dapat memenuhi kriteria tersebut. Gambarkan pohon keputusan untuk kondisi di atas. Apabila ada seseorang yang dapat memberikan informasi yang akurat mengenai besarnya permintaan susu kacang tersebut, berapa harga maksimal yang diberikan Mr. Bean terhadap orang tersebut? Gunakan metode EOL. Tentukan berapa laba yang diharapkan IVPI akibat adanya informasi yang akurat tersebut. Pertama-tama kita buat dulu. Diketahuinya itu ada harga jual susu kacang sama dengan 2.000 per unit. Harga jual susu kacang jika tidak laku sama dengan 500 per unit. Modal susu kacang sama dengan 1.000 per unit. Keuntungan susu kacang sama dengan Rp1.000 per unit, dan kerugian susu kacang sama dengan Rp500 per unit. Menghitung nilai probabilitas. Kita membuat tabel dulu, tabel terjual rata-rata dan probabilitasnya. Cara menghitung probabilitas itu caranya adalah 0,2 sama dengan 60 hari dibagi 300 hari. Probabilitas 0,3 sama dengan 90 hari dibagi 300 hari. Probabilitas 0,4 sama dengan 120 hari dibagi 300 hari. Probabilitas 0,1 sama dengan 300 hari dibagi 300 hari. Maksud saya 30 hari dibagi 300 hari. Jika sudah dapat, kita membuat tabelnya. Terjual rata-rata 500 susu kacang, 600 susu kacang, 700 susu kacang, 800 susu kacang. Probabilitasnya 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,1. Totalnya sama dengan 1. Setelah itu kita membuat tabel iterasi 1, yaitu ada probabilitas penawaran atau permintaan. Dengan probabilitas barisnya 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,1. Penawaran 500, 600, 700, dan 800. Di baris antara penawaran permintaan itu ada 500.000, 500.000, 500.000, dan 500.000. Di kolom bawahnya ada 500.000, 450.000, 400.000, dan 350.000. Habis itu di kolom 600, di bagian penawaran permintaan 600 itu ada 600, 550.000, 500, dan yang paling atasnya itu 500.000. Kolom 700 itu ada 500, 600, 700.000, dan 650.000. Kolom 800 itu ada 500.000, 600.000, 700.000, dan 800.000. Keterangan perhitungan penawaran 500 dan permintaan 500 berarti semua yang ditawarkan habis terjual. Dengan demikian besarnya keuntungan sebesar 1.000 dikali 500 susu kacang sama dengan 500.000. Penawaran 700 dan permintaan 500 berarti kacang yang terjual ada 500. Dan keuntungan sebesar Rp1.000 dikali 500 susu kacang dikurang
Rp500 dikali 200 susu kacang sama dengan 400 terusnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Bram dengan NIM 115190378. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian bagian C dan D. Untuk C pada tabel pertama pada soal dituliskan kalau rugi berarti 500 perak dan untung 1000. Terus di kolom pertama kolom 500 baris juga 500 berarti tidak rugi, dan dituliskan untung dapat 1000 dan rugi kurang gope karena ga rugi berarti 500 kali 1000 sama dengan 500.000. Dan di bawahnya punya barang 600 dan cuma laku 500 berarti rugi 100, berarti 500 kali 1000 dikurang 100 kali 500 sama dengan 450.000, ke bawahnya pun caranya nyarinya juga sama. Kalau probabilitasnya ada di soal nahakkan 500 susu kacang dalam 60 hari, jadinya 60 dibagi total harinya, total hari kan 300 jadinya 500 susu kacang itu dapat 60 dibagi 300 sama dengan 0,2. Buat tabel kedua, lihat di kolom angka yang paling gede dijadiin 0, terus angka yang gede tadi diselisihin sama angka di setiap kolomnya. Nah, kalau tabel ketiga ini mudah kawan tinggal probabilitas dikali kolomnya dan nanti dapat DEOL-nya, setiap barisnya nanti dijumlah. Contohnya gini kawan 0,2 dikali 0 ditambah 0,3 dikali 100.000 ditambah 0,4 dikali 200.000 ditambah 0,1 dikali 300.000 sama dengan EOL-nya, jadinya semua kolom dikali sama probabilitas terus hasilnya dijumlah kawan. EOL yang paling kecil ialah yang paling akurat. Sekarang soal terakhir nih. Untuk soal yang terakhir caranya ini sama aja kayak nyari EOL tadi tapi bedanya sekarang pakai tabel 1. Kalau EOL tadi pakai yang paling kecil nilainya sekarang EMV pakai yang paling besar. Nah kalau udah ketemu EMV-nya sama EOL-nya tinggal dijumlahin aja.